mau disampaikan hari ini perihal dengan case Doktif? Ya, kemarin aku nggak sempet ya karena ada acara lagi dan buru-buru keluar. Sebenarnya aku malas banget tanggepin ini karena menurutku berantem sesama profesional itu sangat tidak bijaksana ya. Lagian ini dramanya sudah terlalu panjang sekali, sudah kemana-mana. Tapi karena ini sudah menyangkut brand, ada menyangkut tentang klinik juga, jadi beberapa dari tim manajemen minta aku untuk meluruskan. Ini sertifikatku dari Central South University, dari China, dari Changsha. Ini aku diangkat sebagai profesor kehormatan untuk ngajar stem cell di sana. Jadi kan kemarin kan dikatakan bahwa aku tidak punya kompetensi dan lain sebagainya. Bahkan ini aku nunjukin ini sertifikat resmi dari Central South University di China. Ini ranking, kalau aku nggak salah ranking 17 di China ya, universitas besar di China. Ini juga adalah undangan resminya. Aku diundang dan beberapa kali ngajar juga di sana. Ya. Rasanya memang kayak aku ngerasa kayak norak gitu ya nunjukin. Tapi ya kalau nggak ditunjukin kan soalnya kita diserang ya, bahwa seolah-olah aku tidak punya kompetensi, aku nggak nggak mampu. Makanya aku coba berusaha menunjukkan. Yang kedua, tentang gelar perkara terbuka kemarin. Itu kan laporanku kepada Doktif ya sebenarnya di Polres Jaksel. Aku ngelaporin dia atas pencemaran nama baik. Dia melaporkan ke gelar perkara terbuka di Mabes. Dan kita sudah gelar di sana dan hasilnya sangat baik sekali. Aku pikir dia keluar menggiring opini seperti itu untuk apa ya? Nggak jelas ya. Kita lihat aja hasilnya. Sampai sekarang kan sudah disita handphonenya, sudah masuk proses sidik, sudah disita juga handphonenya. Nanti kita lihat perkembangannya. Tapi di dalam itu dibongkar semuanya oleh penyidik dan hasilnya sangat bagus sekali ya. Mungkin kalau di luar dengan kamera atau mungkin dengan masyarakat, beliau bisa menggiring opini. Tapi kan kalau di dalam situ kan penyidik-penyidiknya orang-orang pintar ya. Jadi harusnya nggak bisa diapa-apain. Kasusnya ini aliasnya Richard, ternyata kamu nggak punya surat izin praktek ya? Ih, ketahuan. Ayo, punya izin praktek enggak di kliniknya? Punya enggak? Ngaku. Kalau misalnya dokter bilang Richard tidak punya surat izin praktek, berarti dokter pencemaran nama baik. Tuntut dong, tuntut. Berani nggak? Tuntut. kan dia sendiri yang bilang tuntut dong, tuntut. Gue tuntut. Kemarin gitu di pemeriksaan gelar perkara terbuka. Kan aku bilang, kan Doktif sendiri yang bilang, Richard, kalau kamu nggak punya izin praktek ya, kalau salah tuntut dong, tuntut. Ya saya tunjukin izin praktek saya, ini izin praktek saya yang ada di Palembang. Ini sejak tahun 2020. Nih, ya. Sejak tahun 2020. Tahan dok. Expirednya sampai Oktober 2025 untuk yang di Palembang ya. Kanan Ini dok. berlakunya dari 2020. Jadi wajar aja kalau saya tuntut. Ya karena saya punya izin praktek dan beliau dengan sangat. Ini izin praktek saya Jakarta. Kalau ini memang baru di Jakarta. Karena sebelumnya saya ada di Jakarta Utara, saya baru pindahkan ke Kemang dan satu lagi di PIK. Jadi saya punya 3 izin praktek. Tahan dok. Yang dipermasalahkan oleh dia kan adalah yang di Palembang. Ya, ini yang dipermasalahkan. Ini waktu ini diukurnya di Palembang dan diakui oleh dia. Richard, ternyata kamu nggak punya surat izin praktek ya? Ih, ketahuan. Aduh, Sebut nama punya izin dengan praktek pasti, enggak di pede kliniknya? sekali. Punya enggak? Ngaku. Kalau misalnya dokter bilang Richard tidak punya surat izin praktek, berarti dokter pencemaran nama baik. Tuntut dong, tuntut. Berani? Ya sudah, saya bilang dengan penyidik kemarin, saya kan cuma mengabulkan keinginan dia saja Pak, minta dituntut, saya tuntut saya bilang. Terus masalah SIP yang katanya terbit cuma 9,5 jam, mungkin beliau belum update karena sekarang pembuatan izin praktek itu kan sudah dibawa Kementerian Kesehatan. Memang cuma butuh waktu 6 sampai dengan 12 jam untuk pembuatan SIP sekarang. Ya, mungkin beliau belum update permasalahan itu. Mungkin itu aja sih yang perlu aku klarifikasi ya. Kalau yang lain sih aku nggak perlu tanggepin sih. Kalau dia mau nyerang personal, mau nyerang apa, bagi aku nggak jadi masalah. Tapi karena ini soal brand dan tentang klinik,
yang sudah aku bangun lama juga, aku wajib untuk meluruskan itu. Dok, ngomongin soal tanggapan dari dokter. Kemarin Doktif bilang di persidangannya Niki bahwa menurut Doktif Richard Lee itu bukan dokter tapi sales skincare. Itu gimana tanggapannya? Ya itu hak dia sih, hak dia untuk memandang orang seperti apa. Kalau dia mau mandang aku sebagai sales, mau mandang aku sebagai apa, ya silakan saja sih. Oke, Dok, sekarang juga Doktif juga kena batunya, beberapa produknya juga di notice dicabut izin oleh BPOM. Astagfirullahaladzim. Seperti apa? Ya. Ini kan dia kebiasaan nge-review sekarang kena batunya lah gitu ibaratnya. Ya no comment lah, kamu tanyain ke dia aja. Tapi aku pikir aku pengen tanggepin yang dia kan memberikan penjelasan ya, memberikan penjelasan bahwa katanya apa ya, nomor NA-nya diganti ya. Teman-teman yang belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar, aku cuma pengen kasih tahu kalau kan keterangan dari BPOM itu kan adalah ketidaksesuaian isi dan juga kadar. Setauku artinya apa, BPOM tuh datang ngambil produk dia, dicek kandungan produk dia, ternyata kandungannya dan kadarnya tidak sesuai. Nah, inilah yang dinyatakan ditarik izin edar. Kalau untuk selanjutnya dia mendaftarkan yang baru atau mengubah komposisinya, keluar izin edar, ya itu hak dia, nggak ada masalah. Yang diperiksa ini adalah yang diambil oleh BPOM dan diperiksa itu tidak sesuai izin, tidak sesuai isinya, kandungannya dan juga kadarnya itu. Supaya masyarakatnya jadi pintar aja sih. Dok, di luar skincare nih, sebelumnya kan pas datang ke Mabes, Doktif nyebut Rolls Royce kan, diduga pelatihnya bodong, Dok, kata Doktif. Nah, tanggapan Dr. Richard gimana nih? Nanti saya ajak dia keliling nih kalau saya nanti. Ya, at the time ya. Sebenarnya aku pengen bicara nanti sekitar mungkin 1 atau 2 bulan lagi ya. Aku pikir masalah ini sudah hampir selesai. Aku lebih pelit ngomong karena menurutku daripada kita perang argumen berkelahi, lebih bagus kita fakta aja. Nanti masalah hukum kan tetap berjalan ya, baik laporanku ataupun laporan dia, dan mudah-mudahan sih bulan depan sudah selesai. Dan kalau misalnya ini semua sudah selesai, sudah ada fakta-fakta otentiknya, sudah keluar semua hitam di atas putihnya, nanti aku akan ceritakan semuanya ke kalian secara terang benderang. Berarti tadi handphonenya juga sudah disita oleh pihak Mabes juga, Dok ya? Ya, handphonenya sudah disita dari 1 bulan yang lalu kalau aku nggak salah ya, 1,5 bulan yang lalu. Dan dia juga kabarnya juga kesel karena akun TikToknya juga kena gitu. Ya, yang sita kan bukan saya ya, yang sita itu penyidik ya, dan penyidik kan melihat ada unsur pidana di sana sehingga menyita akun tersebut. Dok, tapi kenapa sih, kan ini kan sudah gelar perkara ya, terus dia masih berani bilang Suneo, masih meragukan kredibilitas dokter juga segala macam gitu. Apa yang membuat, menurut dokter apa yang membuat dia masih berani untuk mengeluarkan statement seperti itu? Ya aku nggak tahu sih, cinta ditolak. Aku juga pengen tanya juga sih dengan dia sih, karena kalau tujuannya adalah pengen kasih edukasi masyarakat kan bukan seperti itu ya. Bukan membuli fisik, bukan sampai masalah sunat dibahas, sampai masalah agama juga dibahas. Menurut aku itu bukan lagi edukasi ya, itu sudah masuk kebencian sih menurut aku. Dok, ya sedikit Dok, rewind lagi ya Dok, alasan dokter untuk mengajukan gugatan pra peradilan apa sih Dok? Oh, kalau pra peradilan, jadi